Hai semuanya, perkenalkan nama aku Namira Ramahanu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi akuntansi. Hari ini aku mau nge-review anime kesukaan aku yang berjudul Attack on Titan. Anime ini dirilis pada tahun 2013 dan merupakan adaptasi dari manga atau komik yang ditulis oleh Hajime Isayama atau yang para fandom ini sebut dengan Pak Haji. Anime ini menceritakan tentang perjalanan Eren bersama teman-temannya untuk membasmi Titan agar bisa meraih kebebasan mereka. Anime ini memiliki genre aksi, fantasi, terus juga ada drama juga, terus juga ada genre peperangan juga. Jadi buat kalian yang suka genre peperangan, kayak ada monster-monsternya, fantasi, aksi, ini cocok banget buat kalian. Karena di sini adegan peperangannya itu benar-benar digambar dengan sangat-sangat intens, terus juga CGI-nya itu smooth banget. Jadi ini sangat rekomen buat kalian yang suka genre peperangan dan aksi. Secara garis besar, anime ini menceritakan tentang perjuangan Eren dan teman-temannya untuk melawan para Titan dan meraih kebebasan agar bisa tahu kehidupan di luar tembok. Namun seiring berjalannya cerita, anime ini tidak hanya menceritakan tentang mereka melawan Titan saja, tapi juga beberapa konflik-konflik antar negara yang saling merebutkan Titan sebagai senjata biologis, lalu juga mengungkap tentang rahasia besar tentang awal mula negara mereka menjadi berpecah belah, awal mula Titan ada, dan rahasia tentang keberadaan mereka, awal mula keberadaan mereka. Menurut saya salah satu scene yang paling membekas di hati saya dan para fans lainnya itu ketika di season 4 itu si Eren mulai ngerumbling dunia, jadi satu dia itu diratakan oleh para Titan dibantai. Jadi 70% umat manusia itu dibunuh oleh Eren. Karena apa? Karena salah satu tujuan dia adalah agar para manusia sadar, agar para manusia bersatu untuk menyerangnya hanya satu tujuan saja, yaitu menyerang Eren, agar para negara tidak lagi bertarung, tidak lagi memperebutkan Titan, agar tidak lagi berperang, terus juga agar bisa membebaskan teman-temannya dari belenggu, agar teman-temannya juga bisa segera merasakan kebebasan. Jadi Eren mengorbankan dirinya sendiri agar dibunuh oleh oleh teman-temannya dan warga-warga dan pasukan-pasukan lain, jadi agar bisa menghentikan segala peperangan di dunia tersebut. Adegan ini terasa sangat emosional karena berkat Eren, negara-negara yang tadinya berperang akhirnya menjadi bersatu untuk melawan Eren, terus juga teman-temannya jadi juga bersatu dan nggak berantem lagi. Terus juga menjadikan di akhir teman-temannya ini dijadikan pahlawan oleh para warga karena sudah berhasil membunuh Eren dan juga menghentikan peperangan. Jika dibandingkan dengan anime sejenis seperti Attack on Titan, contohnya si Naruto, Attack on Titan ini terasa lebih kelam dan tragis. Soalnya kalau Naruto itu lebih nonjolin nilai-nilai persahabatan, perkembangan diri, terus juga perkembangan dirinya itu secara bertahap, terus juga endingnya itu ya masih bahagia, masih selipin humor-humor. Nah, sedangkan Attack on Titan ini memiliki kisah yang lebih gelap, lebih tragis. Nah, sedangkan Attack on Titan ini lebih berani menghadirkan konflik yang lebih kompleks dan keputusan yang sangat-sangat berani dan ekstrem, jadi bisa menghasilkan endingnya benar-benar tragis dan hampir gak ada harapan tuh happy ending sama sekali. Gak seperti Naruto yang masih ada happy endingnya, terus juga masih bisa nyelipin humor-humor. Untuk kelebihannya dari anime ini banyak, salah satunya dari soundtracknya yang bagus-bagus, itu salah satunya kayak Shinzo Sasageo, itu favorit aku banget. Terus juga penggambaran animasinya yang sangat-sangat smooth, terus juga penggambaran karakter mereka yang sangat mendalam, jadi para penonton ikut merasakan, ikut terhanyut dalam emosi dari karakter-karakter animenya. Lalu anime ini juga mengangkat tema filosofis yang membahas tentang kemanusiaan, kekuasaan, peperangan, terus juga tentang kebebasan, peperangan, yang mana hal itu jarang dibahas oleh anime-anime yang lainnya yang masih satu genre seperti Attack on Titan atau yang tahun rilisnya masih sama. Untuk kekurangannya ada seperti alur ceritanya terlalu kompleks, jadi membuat beberapa orang nggak terlalu paham dengan alur ceritanya. Lalu juga beberapa adegan sadisnya yang mungkin nggak cocok buat beberapa kalangan yang nggak suka, atau mungkin nggak cocok buat ditonton buat anak kecil. Tapi meski begitu, hal itu nggak mengurangi kualitas anime ini secara keseluruhan. Menurut saya sih anime ini worth the hype banget,
layak banget buat ditonton, apalagi buat kalian yang suka genre aksi fantasi yang memiliki alur cerita yang lebih serius dan tegang, cocok banget buat kalian. Terus juga menurut saya kalian nontonnya itu harus berurutan agar mudah dipahami setiap pesan dari cerita tersebut, jadi kalian gak bingung. Attack on Titan bukan cuma tentang tontonan yang menyajikan aksi-aksi saja, tapi juga mengajarkan tentang kebebasan dan pengorbanan.